menyapa dengan cara ngasih hello dan sebagainya. Oke Pak Arif, saya sangat setuju. Terima kasih sharingnya. Mungkin dari Pak Gusti sekarang, apa yang Pak Gusti dapatkan dari ABP-nya Pak Marcel tentang bonus per menit, apa yang Pak Gusti harus lakukan dengan ketemunya pola di era WFA ini Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Oke, selamat siang Pak Dewa, selamat siang Pak Dani, selamat siang Pak Arif, Bu dan teman-teman semua. Siang Pak Gusti. Saya banyak belajar dari ABP bonus per menit dari Pak Marcel Halim. Kenapa? Karena tujuan semua orang, mereka bekerja dimanapun mereka bekerja, pasti ingin mendapatkan income per menit. Apapun profesi mereka, apapun bidang usaha mereka. Hanya saja bonus per menit itu hanya kita dapatkan di top position. Nah, orang-orang kaya dimanapun mereka, sebenarnya mereka melakukan boleh bilang itu pekerjaan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Di top position pun sama. Antara Pak Dani, Pak Marcel, Pak Mario, Pak Lukas, mereka sama-sama mengerjakan top position. Bedanya mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kita harus menyadari betul di top position bahwa pekerjaan utama kita adalah presentasi. Jadi nama kita adalah presentasi. Ini harus kita garis bawah, ini yang juga saya garis bawah. Jadinya kalau saya belum naik peringkat Blue Diamond, belum meraih yang nama itu Apple Award, karena saya kurang presentasi. Jadi ke sana saya Pak Dewa. Ini kalau saya mau naik peringkat Blue Diamond, saya harus meningkatkan jumlah presentasi saya. Tidak ada cara lain. Nah, karena dengan saya semakin banyak presentasi, sudah pasti keahlian semakin meningkat. Justru di sana kalau kita ingin menjadi master, lakukanlah penggunaan lebih banyak. Lakukan presentasi lebih banyak. Itu mutlak. Tidak ada sukses tanpa mengalami gagal. Nah, di top position itu hanya ada 2 poin yang dibilang Pak Marcel. Kalau kita mau sukses, harus siap ditolak. Harus siap gagal dulu. Karena maaf, ada suara kresek-kresek di mana ya? Coba dicek dulu. Pak Dewa, tolong dicek. Ada kresek-kresek Pak Dewa. Coba salah satu di mute Pak Dewa. Coba di mute gantian. Di mute dulu, di mute. Ya. Salah satu coba di mute. Siapa yang kresek-kresek? Masih ada Pak Dewa. Itu udah keluar ya. Coba di Bu Istri. Coba di Bu Sri atau di Pak Dewa tadi itu di Pak Arif. Coba di Bu Istri di suaranya. Masih bunyi nih. Masih bunyi. Coba Pak Dewa salah satu di mute. Udah di Oke, ini udah tenang. Di Bu Sri. Oke. Ya, oke. Ini udah tenang ini. Oke, lanjut Pak Gusti. Oke, saya lanjut ya. Oke, teman-teman, kita harus menyadari kita top position ada 2 risiko ketika kita menjalankan bisnis ini. Risiko yang pertama sudah pasti ditolak orang. Jadi kalau teman-teman mau sukses harus pahami dulu risikonya. Nah, risiko yang kedua adalah kaya raya. Jadi kalau teman-teman mau kaya raya harus berani melewati penolakan. Yang mana kalau Pak Marjo adalah kegagalan. Tidak ada sukses tanpa melalui kegagalan. Nah, untungnya atau kelebihannya, kita di sini sudah boleh bilang itu teruji. Kita mengenal namanya hukum Pareto. Tidak akan pernah sampai kita menemukan gagal dan terus gagal. Dari 10 orang yang kita presentasi, 10% itu kemungkinan besar langsung join di tempat. Join tempat 10%-nya. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini belum mampu menjoinkan 1 pro, ya jelas karena jumlah presentasi teman-teman belum mencapai 10 orang, apalagi 100 orang. Nah, jadi kunci sukses di bisnis ini kita harus menyadari bahwa dikomplain dan tidak dikomplain, ditegur dan tidak ditegur, kita harus memahami bahwa pekerjaan utama kita adalah presentasi. Jangan samakan dengan teman-teman kerja di kantoran. Kalau teman-teman nak kerja kan dapat SP1, SP2, betul nggak?
Nah, di sini baiknya Mr. Bobrena tidak pernah menegur, tidak pernah mengomplain bagi associate yang tidak melakukan presentasi. Coba kalau Bobrena mengasih denda, kalau satu orang nggak presentasi dikasih denda 1 juta, kira-kira beda kinerjanya. Nah, ini harus teman-teman pahami supaya tidak teman-teman istilahnya hidup dalam halusinasi. Ingin mendapatkan Apple Watch, ingin naik peringkat, ingin mendapatkan income besar, tapi tidak berani ditolak. Ya, Anda betul hidup dalam dunia halusinasi. Kalau bicara skill pun sama teman-teman. Kalau teman-teman hanya, mohon maaf ini, belajar, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah ngopi online, jangan harap skill Anda itu benar. Jangan harap. Kenapa? Ibaratnya seperti teman-teman belajar renang. Bayangkan lo teman-teman hanya membaca buku renang setiap hari 2 kali, 3 kali, saya kira-kira teman-teman bisa renang nggak? Nah, ini teman-teman harus pahami. Nah, sama dengan teman-teman belajar naik sepeda. Tiap hari Anda belajar teori, bagaimana cara naik sepeda, terus nonton orang naik sepeda, tiap hari loh, membaca buku tentang cara naik sepeda, dia sampai apa bab-babnya, tapi Anda tidak pernah mencoba naik sepeda, kira-kira bisa nggak naik sepeda? Nah, di Tokpusha pun sama teman-teman. Sama teman-teman. Teman-teman harus berani, yang namanya mengundang, berani ngopi online. Jujur, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena ada bisnis yang tepat. Sesibuk apapun saya bisa sekarang yang namanya melakukan ngopi online, melakukan presentasi. Melakukan meeting. Gara-gara apa? Gara-gara ditunjang oleh koneksi internet yang semakin bagus. Coba kalau dari seperti dulu, belum ada koneksi bagus. Hujan lebat kayak sekarang, udah mikir nanti bisa datang ke BOP apa enggak, betul lah. Nah sekarang mau hujan lebat, mau panas, mau jarak jauh, ya tetap kita bisa PO presentasi online, tetap kita bisa rakor. Nah ini sesuatu banget. Nah hal besar yang saya tangkap dari bisnis ini, seperti yang terdapat, bahwa yang namanya penjualan langsung kan sudah didukung oleh pemerintah, betul lah. Bahkan menjadi solusi bagi perekonomian kita. Nah, artinya sudah kita tidak perlu malu-malu lah. Kita menjalankan marketing. Terus saya kemarin chatting sama teman SMP saya. Satu orang, dia kerja di Melbourne, udah lama, dan dia ngobrol-ngobrol. Karena lagi 2 tahun, dia masa kerjanya udah habis. Dan dia kebingungan, bayangkan sudah dapat gaji 30 juta per bulan, dia pun kebingungan mencemaskan masa depannya. Oke, akhirnya apa? Saya kenalkan Tokpusha tanpa malu-malu. Saya bilang saya kembangkan proyek digital Tokpusha. Nah ini lagi pendekatan, ternyata di balik kemajuan teknologi yang ada di sana, handphone yang dia pegang tuh belum mensupport live meeting. Itu lucu, saya sampai ketawa terpingkal-pingkal ketika saya suruh download. Kayaknya semacam Vivo kayaknya. Karena dia belum bisa install gini aplikasi live meeting. Saya tertawa terpingkal-pingkal ngeliatnya dia. Pakai laptop Pak kalau bisa. Ini dia nggak ada laptop, kalau ada udah kemarin kita chat. Tapi masih komunikasi kok, teman SMP. Mantap. Nah, artinya apa? Bisnis kita, Tokpusha ini udah akan betul-betul bisa merambah ke semua kalangan. Yang penting teman-teman siap ditolak nggak? Kalau teman-teman siap ditolak, berarti teman-teman siap kaya. Ini harus seimbang teman-teman. Jadi Pak Marcel pun menekankan di sana bahwa nafas bisnis ini adalah presentasi. Jadi teman-teman tidak presentasi sama dengan teman-teman membunuh bisnis Anda sendiri. Karena bisnis ini tidak akan bisa jalan dengan sendirinya. Nah bisa teman-teman. Sepintar apapun teman-teman presentasi, semahir apapun teman-teman menggunakan produknya, tapi kalau teman-teman tidak pernah melakukan presentasi, jangan berharap sukses di bisnis ini. Tapi sebaliknya, walaupun teman belum terlalu pintar menggunakan produknya, saya kasih tahu teman-teman, belum master di produk, tapi kalau mau melakukan presentasi, walaupun presentasinya masih belum maksimal, dari sanalah teman-teman akan menjadi master, malah kebalikannya ini. Jadi jangan belajar terlalu banyak di awal, tapi lebih banyaklah melakukan presentasi, lebih banyak actionnya. Nanti kalau ada istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang belum teman-teman bisa jawab, justru itu kesempatan bagi teman-teman untuk memperkenalkan kepada upline leader. Jangan dijawab semua, bila perlu sisihkan pertanyaan supaya apa? Dijelaskan oleh upline leader teman-teman. Saya yakin dan percaya dengan cara seperti itu, sukses pasti diraih.
Apalagi di tahun 2002, jujur saya ngeri sekali membayangkan 2021. Ngeri sekali, benar. Ngeri, makanya saya betul-betul mempersiapkan mental saya, mempersiapkan diri saya, supaya apa? Saya bisa menjadi bagian dari bisnis besar ini. Ini bisnis raksasa, teman-teman. Ini bukan bisnis hanya sekedar untuk video call dan lain sebagainya, bukan. Karena ini kan menjadi solusi bagi semua orang yang ingin merasakan perubahan hidup. Karena kalau berbicara konvensional balik, itu mengerikan ke depannya. Orang-orang akan larinya ke sini. Jadi teman-teman, ayo pahami betul dan lebih banyak action. Jangan habiskan waktu teman-teman hanya untuk belajar. Jangan, saya nggak setuju itu. Bila perlu, 40% untuk belajar, 60% untuk praktek. Balik. Kalau teman-teman lakukan itu, teman-teman kan jadi master. Jadi itu sebenarnya penekanan yang oleh Pak Marcel. Kalau mau dapat bonus per menit, lakukan kewajiban Anda itu presentasi. Itu poinnya Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Gusti, sangat luar biasa. Apa yang di-sharingkan saya sangat setuju sekali, karena kenapa, semua orang kan punya tujuan untuk bekerja, semua orang punya tujuan, tujuannya ya sama-sama untuk mendapatkan income. Nah, cuma bedanya ya kita bisa lihat kalau di Top Fusion dari segi income kan kita income-nya instan. Sedangkan di luar sana income-nya ya mingguan atau bulanan. Nah, makanya di sini kunci untuk sukses di Top Fusion ya memang betul Pak Gusti, adalah presentasi. Nah, ketika presentasi sudah pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama ya otomatis ya kemungkinan dia ditolak. Karena ini kan bisnis penolakan ya udah pasti, ditolak orang udah pasti. Tapi yang kedua ya jadi orang kaya. Pilih mana? Ditolak jadi kaya raya atau takut ditolak jadi miskin. Kan begitu sekarang. Ya. Itu makanya ya kalau kita pahami hukum Pareto-nya ya memang betul 10% dari orang yang kita presentasi kan akan memutuskan tidak join sama sekali. Nah, yang 80% ya tinggal follow up. Makanya ya di sini ya kita harus betul-betul banyak follow up. Dan nah, saya setuju sekali Pak Gusti. Kita harus betul-betul meningkatkan skill kita di sini dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, belajar di rakor, belajar dengar dari ABP, baca buku dan sebagainya. Nah, tapi yang terpenting bukan belajarnya, tapi belajar action. Jangan belajar baru action. Tapi yang terpenting adalah belajar langsung action. Itu saya sangat setuju. Nah, apalagi di era WFA sekarang ini. Nah, kita sama-sama mulai dari nol. Kita sama-sama baru belajar juga. Nah, apalagi sekarang di era WFA ini kan banyak dukungan dari pemerintah, dari menteri. Siapa namanya Pak Dani? Menteri Perdagangan ya? Iya. Ya, video conference. Ya, ada dukungan dari Menteri Perdagangan. Nah, terus ada dukungan di Ketua Dalam Negeri. DPR. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai untuk bargaining power di sini. Kan bisa dipergunakan. Baik, kita betul-betul. Nah, makanya di sini kita harus menjadi master presentasi. Nah, saya setuju sekali Pak Gusti. Tidak perlu terlalu pintar untuk presentasi, tidak perlu pintar tentang produknya. Memang betul. Nah, karena ya seperti kita ketahui, nah ambil contoh, saya kemarin dengar sharingnya Pak Lukas, saya kaget. Pak Lukas selama 7 tahun tidak pernah pakai produk. Ternyata ada yang tidak pakai produk. Makanya kaget. Makanya dulu ya mungkin karena mempentingkan bisnisnya, makanya ya Pak Lukas ya betul-betul mendapatkan hasilnya gitu. Nah, makanya nah disinilah kita betul-betul setelah kita mau jadi master di sini ya kita harus punya mental. Makanya ya memang saya sangat setuju sekali Pak. Nah, disinilah mental seorang pemenang akan diuji. Nah, siapa yang bertahan, saya yakin lambat
tidak ada yang gini, lebih baik lambat tapi berhasil gitu daripada cepat hilangnya itu tidak ada gunanya gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Oke, selamat siang Bu Co, selamat siang Bu Ros, Pak Kem. Nah, mungkin dari Pak Dani, apa yang Pak Dani dapatkan dari ABP-nya Pak Marcel Halim, dan apa yang harus dilakukan untuk tim supaya betul-betul teman-teman bisa memahami tentang pentingnya presentasi, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, ya, thank you Pak Dewa. Yes. Ya, oke. Ya, saya teman-teman, waktu ABP itu dibuat, ya, waktu itu kebetulan sekali di Surabaya waktu itu, saya ingat, ya kan. Jadi pada waktu itu, Bu, itu adalah kombinasi dari dua kerja, ya, yaitu kerja di lapangan sama kerja di pertemuan. Oke. Jadi waktu ABP itu dibuat, tujuannya adalah supaya kita ini bisa punya bonus itu stabil, Bu. Ya, stabil itu artinya apa? Ya. Anda itu bayangkan kalau dulu kita pertemuan itu seminggu sekali, ya, jangan sampai Anda itu hanya terima bonus seminggu sekali. Nah, saya mau tanya, di era online ini Bapak Ibu tuh kepingin terima bonusnya sering-sering kali atau jarang-jarang? Ayo. Sering lah. Nah, ya kan. Nah, jadi kalau saya kombinasikan dengan era sekarang, Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu ini saya tanya, Bapak Ibu ini kepingin punya bonusnya itu sering-sering atau jarang-jarang, ya kan? Terima bonusnya itu kepingin banyak-banyak atau sedikit-sedikit, ya kan? Nah, ini karena Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa bonus kita ini per menit, Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi semisal nih, Anda ini lagi butuh uang nih, Anda butuh uang 4 juta nih, Anda ini bisa hitung, oh kalau 4 juta, nah ini saya harus sponsori 2 bro misalnya ya. Anda sudah hitung, Bapak, oh berarti kalau menurut startup kemarin, ya kan, dan ABP tadi dikatakan adalah kita harus menyiapkan daftar nama 50. Betul. Ya kan, kita siapkan daftar nama 50, ya kan, 30 yang bisa dikontak, ya kan, 20 orang masuk ke presentasi online, ya, dan ngopi online misalnya, ya kan, 10 orang bisa di follow up, 2 join. Nah, itu Anda pasti dapat 4 juta. Nah, jadi gila, Bapak, pertanyaan gini, Anda nanti pengen dapat bonus berapa hari ini? Nah, saya tanya, Anda pengen bonus berapa hari ini? Ya. Mau berapa? 2 juta, 4 juta, 6 juta, 10 juta? Nah, Anda tinggal hitung, Bapak Ibu. Nah, jadi bonus ini terukur, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda ini kepingin punya bonus itu besar, Bapak Ibu, Anda harus betul-betul yang namanya punya daftar nama yang Anda siap olah, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Ya. dan saya pinjam kata-katanya Pak Marcel, Bapak Ibu, dan saya kombinasikan dari ABP ini, Bapak Ibu, adalah apa gila, Bapak Ibu? Saya tanya, waktu Anda buat pertemuan, waktu kita buat pertemuan, nggak bisa, Bapak Ibu, kalau Anda bilang gini, ayo Pak Dewa, ini 10 tiket, ini Pak Arif 10 tiket, nggak bisa, Bapak Ibu, nggak bisa. Betul. Kalau Anda sebar tiket seperti itu, ya nggak akan ada tim Anda yang mau beli tiket, nggak ada tim Anda yang punya makna untuk pertemuan minggu depan, nggak ada. Bapak Ibu, yang betul itu gimana? Kita kasih buka dulu mindsetnya. Pak Dewa kepingin bonus berapa? Oh Pak Dani, saya butuh ini, butuh ini. Oke, keluar angka 100 juta misalnya. Pak Dewa, kita kerjakan yuk 10 kali 10. Nah, Pak Dewa, ayo kita siapkan pertemuan minggu depan 10 orang. Ya kan, ayo Pak Dewa, ini kita gunakan pertemuan minggu depan supaya bisa bawa 10 orang. Nah, 10 orang ini Pak Dewa, kita training di pertemuan, kita closing di pertemuan, kita persiapan 10 kali 10. Nah, itu saya yakin Pak Dewa itu pasti mau keluarkan daftar namanya, dan Pak Dewa pasti mau beli tiket. Nah, jadi Pak Ibu, tugas dari kita adalah apa, Bapak Ibu? Kalau Anda sebagai seorang leader, Anda itu harus mampu membuka daftar nama downline. Bagaimana cara membuka daftar nama downline, Bapak Ibu? Anda harus mampu membuka impian downline. Bapak Ibu, ketika Anda sudah tahu apa impian downline Anda, Bapak Ibu, kerja itu akan enak, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kombinasi dari bonus per menit ini yang saya tangkap adalah, Bapak Ibu, Anda ini harus mengkombinasikan berapa banyak Anda ngopi online. Oke, dan berapa banyak orang yang Anda undang ke pertemuan. Oke, jadi Anda harus hitung, Bapak Ibu, berapa banyak orang yang ikut nanti malam. Nah, supaya Anda tahu, oh, kalau yang nanti malam ikut ini 10 orang baru, berarti ada kemungkinan Anda dapat 4 juta hari ini. Oke, ya kan? Kalau Anda 10 orangnya 1 minggu ini, berarti Anda satu minggu ini punya potensi 4 juta minggu ini.
Kalau 10 orang 1 bulan, berarti Anda bulannya 4 juta. Nah, terserah Anda mau 4 jutanya ini apa? Harian, mingguan, atau bulanan. Ya. Gitu loh. Nah, pertanyaan gini Pak Ibu, berapa lama Anda bisa kumpulkan 10 orang masuk ke dalam presentasi online? Berapa 10 orang yang masuk kopi online? Berapa orang? Berapa lama? Nah, jadi Bapak Ibu, Anda harus tentukan Bapak Ibu, kenapa minggu depan di startup Bapak Ibu, Pak Marcel akan menceritakan apa yang harus kita siapkan di tahun 2021. Apa langkah-langkah kerja yang harus kita siapkan? Nah, gila Bapak Ibu, jangan sampai ketika plan kerja ini dibuka Bapak Ibu, Anda cuma sendirian lagi. Ya. Oke, jangan sampai Anda menggunakan orang lama lagi Bapak Ibu. Ya kan? Kemarin saya dengerin Bapak Ibu, teman saya bilang kayak gini. Orang kalau sudah bangun usaha udah lama, udah bulan tahun, ketika diteruskan sama anaknya ini punya model baru kerja. Dan kadang orang tua tuh nggak mau dengar Bapak Ibu. Kenapa? Merasa, loh aku tuh loh udah kerja puluhan tahun pakai cara ini berhasil. Ngapain aku harus pakai cara anakku yang modern? Misal seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kadang Bapak Ibu, anak muda ini ketika mau menceritakan kepada orang tuanya Bapak Ibu belum tentu didengar. Ya. Kenapa? Yang orang tua ini merasa, caraku udah bener kok selama ini, udah untung kok, ngapain aku pakai cara baru? Nah, jadi Bapak Ibu, banyak dari diri kita itu ketika work from home ini, ya kan, kita ini masih pakai cara kerja lama, masih pola pikir lama. Nah, Anda ini harus pakai pola pikir baru. Anda ini pakai pola pikir baru. Bagaimana caranya Anda bisa survive dan menang di era work from home ini, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, tentukan dulu, Anda di hari Minggu ini kepingin bawa berapa orang baru ke startup? Oke. Anda tentukan berapa orang baru. Nah, supaya Anda bisa kontrol, nanti malam ini BOP berapa orang ya? Oke. Presentasi online nanti malam berapa orang ya? Nah, jangan sampai gila, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti malam ini presentasi online hanya sebagai rutinitas. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda tentukan dulu, Pak Dani, saya target 2 orang. Oke, ayo Bapak Ibu, nggak apa-apa. Lebih baik Anda target kecil dan Anda dapatkan Bapak, daripada Anda nggak punya target apa-apa. Bapak Ibu, ingat kata-katanya Pak Marcel kemarin, saya klik Bapak Ibu kemarin, adalah apa? Tentang DP. Bapak Ibu, ketika Anda sudah DP rumah, ketika Anda sudah DP mobil, 10% dari harganya Bapak Ibu, itu Anda itu punya ikatan batin Bapak Ibu. Coba deh Anda DP mobil Xpander 200 juta, Anda DP 20 juta. Bapak Ibu, Anda pasti punya ikatan batin. Gila ini. Aku ini udah masuk nih uang 20 juta ke showroom mobil. Harus saya selesaikan nih. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu, teman-teman kami yang beragama muslim, kalau naik haji Bapak Ibu itu DP sampai 5 tahun, 10 tahun nyicilnya Bapak Ibu. DP dulu. Supaya bisa naik haji Bapak Ibu. Wah, itu orang-orang itu semangat Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi gila Bapak Ibu. Anda ini bisa nggak buat pola pikir seperti gini? Supaya prospek itu DP sama Anda. Bisa nggak? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mungkin salah satunya Fitras App. Mungkin salah satunya Anda tanya uang cashnya ada berapa, 5 juta kek, atau 10 juta kek. Ambil aja dulu Bapak Ibu untuk DP. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, ya itu sih Bapak Ibu yang saya ingin sharing adalah gunakan bonus per menit ini Bapak Ibu untuk Anda mengukur Anda mau terima berapa hari ini. Anda mau terima berapa hari ini? Ya. Jadi ya Bapak Ibu, satu hal yang saya kepingin sampaikan ke teman-teman adalah Bapak Ibu, berapa angka yang Anda ingin dapatkan di 2021 Bapak Ibu? Nah, DP dulu Bapak Ibu dari tahun ini Bapak Ibu. Kemarin waktu Pak Mas mengatakan ayo kejar VIP untuk DP tahun depan 8 miliar Bapak Ibu. Itu saya klik Bapak Ibu, gila. Anda hanya perlu kejar VIP tahun depan 8 miliar Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kepingin tahu Bapak Ibu berapa target orang yang Anda ajak nanti di presentasi online nanti malam. Ya. Oke, itu ukuran Anda supaya Anda bisa ngukur. Oke, berarti kalau saya mau dapat 4 pro, berarti saya harus dapat 20 orang ini hari ini. Nah, Anda jangan gunakan daftar nama Anda sendiri, Bapak Ibu. Anda harus mampu menggunakan daftar nama tim Anda. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, di grupnya Pak Gusti saya tulis apa?
launching grup avatar, launching grup global. Maksudnya apa launching itu? Launching itu adalah Anda ini mampu mengkoordinasi, ya kan, satu tim punya satu tanggal yang dimana tanggal itu adalah tanggal kemenangan Anda. Ya, kebiar Pak. Ya kan? Jadi Anda tentukan. Mungkin Anda mau soft launching dulu. Wah, Pak Dani, saya mau kumpul nih presentasi orang 100 orang. Baik Bu, itu Anda akan semangat, Bu. Satu tim itu akan fokus, Baik Bu. Nah, bisa nggak Anda itu buat tanggal? Pak Arif buat tanggal, Pak Arif. Pak Arif buat tanggal sama saya. Pak Dani, saya mau launching di grup saya. Saya mau launching 10 orang jadi 100. Saya mau launching, Pak Dani. Misalnya Pak Arif mau launching, misalnya kapan? 10 Januari misalnya. Pak Dani, pokoknya 10 Januari saya ingin nih bisa kumpul 100 orang. Oke, kalau gitu kita tarik mundur Pak Arif 2 minggu sebelum tanggal 10 misalnya. Pak Dani, berarti kalau gitu saya 2 minggu sebelum tanggal 10, berarti kan mungkin kurang lebih sekitar tanggal 20, 24, 25, 26 Desember Pak Arif. Itu Pak Arif harus siapin 10 orang. Nah, 10 orang itu Pak Arif, kita kondisikan launching group. Nah, Bapak kenapa kok launching group? Launching group ini ada hubungannya juga Bapak dengan yang namanya posisi. Pak Dewa bisa nggak atur sama Pak Gusti gitu bareng-bareng? Ya. Tentukan, Pak, kita ini di Bali ini mau launching Pak, kerja dari rumah Pak. Bapak jangan sampai jadi orang ke 1001. Misalnya seperti itu. Ya. Pak, kami ini grup avatar ini kami pengen launching Pak. Kami ini pengen kumpul 100 orang, ya kan, yang dimana siap untuk kita ini gebrak Bali Pak. Nah, Pak Gusti harus punya tanggalnya Pak Gusti, Pak Arif. Jadi gitu loh. Oke. Kita harus punya tanggal kapan kita launching. Seperti Pak Gusti, ketika ada rumah baru, ada villa baru, ada tanggalnya. Rumahku ini harus jadi loh ya, villaku ini harus jadi loh ya. Kita pemberkatan loh. Itu kan launchingnya Pak Bu. Ya. Ya. Ya kan, seru Pak Bu. Kita bilang sepakat langsung, oke tim avatar ya kita launching ya, tanggal berapa misalnya. Seru Pak Bu. Nah, launchingnya tanggal berapa, persiapan timnya tanggal berapa, itu jelas Pak Bu. Berarti Pak Dani kalau saya launching tanggal sekian, berarti 2 minggu sebelumnya saya harus punya 10 orang baru. Nah, itu enak Bapak Bu. Jadi orang itu kerja sepakat semua. Waktu kita closing Bapak Bu, kita ngomong, kita grup kita ini mau launching. Akan ada 100 orang akan bergabung. Kenapa? Karena 2021 bla 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 seperti itu. Bapak Bu, tentukan dulu kapan ada tanggal launching Anda. Anda kasih makna Bapak Bu, Anda kasih makna. Supaya Anda ini kerjanya ini nggak monoton Bapak Bu. Coba kalau Anda lihat sales-sales mobil, ketika pameran dia semangat nggak? Semangat closing nggak dia? Kenapa? Karena banyak promo. Betul nggak? Ayo Anda lihatlah mobil ya. Kalau mobil itu sekitar bulan 9, bulan 10 itu selalu ada promo. Kenapa? Karena mau akhir tahun. Ya. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Anda harus buat promonya. Promonya nih bergabung di Power Team with Arif itu apa? Promonya gabung sama Pak Gus itu apa? Yes. Gitu. Makanya kemarin kan saya bilang gini, apa sih untungnya orang itu ikut sama Pak Dhani? Apa sih orang itu untungnya ikut sama Pak Gus? Itu harus jelas loh Bapak Ibu. Itu harus jelas. Nah, kalau saya Bapak Ibu adalah apa? Saya kepingin Anda 5 tahun ini terakhir kalinya Bapak Ibu Anda itu untuk work hard. 5 tahun ini. Itu terakhir kalinya Anda untuk work hard. Oke? Setelah 5 tahun Bapak Ibu Anda tuh tidur saja dapat duit, mau nggak? Mau. Nah, itu visi saya. Itu visi saya. Oke? Nah, mungkin Bapak Ibu saya kan target ya paling lama setahun 2 tahun ini Bapak Ibu saya target itu work hard saya Bapak Ibu. Work hard saya ya. Setahun 2 tahun ini saya terakhir work hard Bapak Ibu. Setelah itu saya mau work smart. Work smart. Oke. Nah, iya work smart. Udah saya nggak mau lagi ibaratnya ibaratnya saya nggak mau lagi work hard. Tapi saya work smart. Work smart itu gimana maksudnya Bapak Ibu? Pakai daya ungkit. Bayangkan Anda dongkrak ban mobil pakai tangan. Bawa 10 orang angkat kan berat Bapak Ibu buat apa? Mending pakai dongkrak. Kan work smart Bapak Ibu. Cuma tinggal pencet. Tip. Dongkraknya naik. Ya kan itu kan work smart Bapak Ibu. Ya. Ya kan? Nah, Pak Marcel bilang apa? Dapat 1 miliar dulu itu gampang. Agak susah. Tapi 1 miliar ke 10 miliar itu gampang. Wah, itu kena, Bapak. Saya kata-kata itu kena, Bapak. 1 miliar pertama itu susah. Tapi kalau udah dapat 1 miliar, ke 10 miliar itu gampang. Nah, ini lah, Bapak. Maksudnya apa? Sama, Bapak. Anda kelihatannya dapat 10 orang pertama ini kelihatannya susah. Kalau Anda mikir 10 orang, coba Anda pikir 1 dulu aja.
Ketika udah dapat satu, gila pada ini bisa saya satu ini. Nah, Anda cari formulanya. Dapat satu tuh karena apa? Ya. Oh, dapat satu tuh karena ngopi online-nya 20 kali. Nah, Anda udah tahu, oh takarannya ini toh takarannya. Ya udah, Anda nggak usah pakai perasaan. Anda hanya perlu ngopi online 20 kali lagi, dapat satu prospek lagi, 20 kali lagi, dapat satu prospek lagi. Loh, saya tuh pelajari loh, Ibu, kenapa downline saya berhenti. Kenapa downline saya nggak aktif. Saya pelajari semua, Ibu. Oh, nggak aktif tuh karena ini. Nggak di follow up. Oh, nggak aktif tuh karena ini, masalah ini. Oh, karena memang belum fokus. Oh, karena punya masalah keluarga. Saya pelajari, Ibu. Oh, karena ini. Nah, jadi Ibu, saya tuh pelajari juga kenapa orang gagal, kenapa orang berhasil. Di situ saya bijaksana, Ibu. Oh, iya. Nah, jadi Ibu, Anda ini jangan sampai, saya nggak mau, Ibu, orang yang aktif sama saya, ya, seperti Pak Gusti, Pak Dewa, Pak Arif, Bu Sri, Bu Ros, dan teman-teman semua ikut live meeting ini. Anda tuh, saya nggak mau, Ibu, kita ini bermain di zona aman, saya nggak mau. Zona nyaman, saya nggak mau, Ibu. Saya mau kita ini masuk di zona bertumbuh. Ya. Oke. Nah, jadi Pak Ibu, ayo Pak Arif, siapin Pak Arif daftar nama 20 minggu ini. Oh, saya yakin Pak Arif kalau konsentrasi Pak Arif 20 orang. Pak Arif katakan, aku mau launching timku. Wah, itu seru Pak Arif. Beda Pak Arif, beda. Coba Pak Gusti bilang, saya mau pindah rumah ini, datangnya ke rumah aku, pasti datang orang-orang itu, pasti datang. Karena Pak Gusti mau launching rumahnya. Oke, Pak Ibu, kalau Anda mau launching usaha Anda, orang pasti mau ikut sama Anda, Pak Ibu. Mereka ngomongan saya. Ya. Anda mau nggak launching sekarang, saya tanya? Mau nggak launching? Mau. Nah, tentukan tanggalnya dulu, Pak Ibu. Lalu tarik garis mundur 2 minggu sebelumnya, Anda harus punya 10 orang. Jadi Anda persiapan dulu, dapat 10 orang, 2 minggu berikutnya launching, Pak Ibu, 10 kali 10. Oh, padahal nih, waktu launching saya gagal, padahal ini cuma kumpul 30 orang. Bapak, Ibu, gagal Anda 30, Pak Ibu. Nggak apa-apa. Daripada Anda nggak launching. Nggak ada pertumbuhan apa-apa. Ya. Anda tentukan satu tanggal keramat Anda, kemenangan Anda, tulis di setiap rakor, tulis di setiap presentasi online. Bapak Ibu, kita di tanggal ini, kita mau launching grup kita. Nah, waktu launching ini Anda kasih apa? Misalnya gini, Anda mau undang Pak Marcel misalnya, presentasi online, atau misalnya Anda mau undang Pak Mario misalnya, atau mau Anda undang siapa untuk presentasi. Anda buatlah Pak Ibu, supaya Anda ini punya target yang sama-sama, Anda itu gerakan gitu loh Pak Ibu. Misalnya Anda bilang, oke, 2 minggu lagi saya mau panggil Pak Marcel khusus untuk rakor bersama grup saya, karena saya kepingin nih buat 10 kali 10. Nah Pak Ibu, Anda gunakan daya ungkit itu Pak Ibu, ya kan, untuk launching 2 minggu lagi. Nah, itulah disebut namanya launching Pak Ibu. Itu Anda itu kerja bukan serampangan, itu kerja sistem Pak Ibu. Anda jelas kapan Anda mau siapin. Loh, enak loh Pak Ibu kerja gitu tuh Pak Ibu. Beneran loh. Oke, Pak Gusti, Pak Dewa, coba atur, dibuat seakan-akan ada jadwalnya seperti BOP. Ibaratnya seolah-olah Pak Gusti ini cetak tiket 500. Ya. Oke. Ibaratnya Pak Gusti Pak Dewa ini sewa hotel 30 juta. Gila Pak Dani. Kalau nggak laku 500 tiket ini saya nombok Pak Dani. Nah, ibaratnya gitu aja kayak tapi di online. Ya. Gitu loh. Nah, itu seru Pak Ibu, seru. Kenapa? Sekarang online ini nggak ada beban biaya, soalnya enak Pak Ibu. Nah, itu takutnya Anda ini nggak jual gitu loh Pak Ibu. Anda nggak punya target launching. Nah, Anda buat Pak Ibu target launching. Nah, bonus per menit ini Pak Ibu adalah kombinasi antara ngopi online, kerja di lapangan, sama kerja pertemuan. Ya. Ya kan Pak Ibu, udahlah. Ayo Pak Ibu, tancap gas Pak Ibu. Saya kepingin Pak Ibu, Anda punya uang cash 1 miliar Pak Ibu. Ya, Pak Arif, saya kepingin nih Pak Arif kumpul uang cash 1 miliar 3 bulan 6 bulan ini. Aduh enak Pak Arif, kumpul 1 miliar Pak Arif. Ya kan? Diinvestasikan Pak Arif, dapat 20 juta, 30 juta per bulan. Aduh Pak Arif. Aduh enaknya Pak Arif. Dia menghayal ini aku. Bayangkan Pak Arif. Bayangkan Pak Dewa, Pak Arif. Kumpul uang cash 1 miliar, ya kan, diinvestasikan, itu dapat 20 juta, dapat 30 juta. Aduh enaknya, hidup enak loh itu, dapat 20 juta 30 juta tapi nggak usah kerja, betul nggak? Iya, betul Pak. Terus Pak
Arif dapat uang cash lagi dari Talkfusion 5 miliar gitu, diinvestasikan, dapat 100 juta per bulan Pak Arif. Aduh enaknya Pak Arif. Ya kan? Iya, Ya enak. kan? Aduh gila Pak. Pak Arif, udah Pak Arif. Pokoknya Pak Arif, Pak Gusti, Bu Suryani, teman-teman semua. Saya tuh kepingin Anda tuh punya tabungan 1 miliar. Tabungan 1 miliar baru. Yes. Siap? Siap. Siap. Bonus per menit ini, ABP ini adalah kombinasi Anda launching grup Anda, pertemuan, sama ngopi online Anda. Kombinasikan dua hal ini. Kombinasikan. Saya ini udah ngukur kok sama Pak Ari, sama Pak Gusti, teman-teman semua grup lain dari Pak Andre apa semua. Saya lihat kok dari ngopi online-nya. Oh ya. Ketika ngopi online 5 kali, 6 kali dapat 1 propek. Ngopi online lagi 7 kali, 8 kali dapat lagi 1 propek. Saya udah ukur kok. Orang awalnya nggak mau dengerin ABP ketika ngopi online aja 2 kali, 3 kali, akhirnya langganan ABP. Saya tahu kok. Ternyata orang itu hanya perlu pengulangan. Yes. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, Anda ini hanya perlu ngomong ulang aja. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, mau enggak nih di awal tahun itu kumpul uang cash 1 miliar? Mau enggak? Ayo Pak Dewa. Aduh enaknya Pak Dewa. Kalau Pak Dewa punya 1 miliar Pak Dewa. Enaknya Pak Dewa. Ya kan? Iya. Beneran loh, enak loh Pak Dewa. Cepetan Pak Dewa. Harus kumpul uang cash 1 miliar Pak Dewa. Bu Suryani, cepetan Bu Suryani. Bu Suryani nih ya, aduh tabungannya banyak banget di Talkfusion. Ayo Bu Suryani, cairkan Bu Suryani. Ya kan? Ya kan? Cairkan. Ya kan? Ya kan? Pak Dewa juga, Pak Gusti juga. Wih, main kaki dalam itu enak loh. Aduh, coba hitung lah Pak Gusti, kaki dalam berapa, Pak Dewa itu kaki dalam berapa, coba dicairkan. Itu ngeri. Itu aduh, bisa 1 final lagi tuh Pak Gusti. Aduh. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Anda bayangkan, Anda beli villa, Anda bangun villa, atau Anda investasikan hanya pakai ngopi online. Kan enak Bapak Ibu. Banget. Ya, ayo Pak Gusti. Pak Gusti pokoknya harus jadi orang paling berpengaruh di Talkfusion di Bali nih Pak Gusti. Siap. Ya, Pak Dewa ini harus jadi orang paling berpengaruh Talkfusion Bali loh Pak Dewa. Ya, Bu Suryani siap ya? Siap. Iya. Ya, tolong dibantu loh. Jangan sampai saya ke Bali saya trauma loh. Ya kan? Siap. Ya. Siap ya? Siap. Oke, ya mungkin itu dari saya Pak Dewa, Pak Gusti, Pak Arif, Pak Suryani. Tinggal tunggu tanggalnya launchingnya ya. Kasih kirim ke saya nanti biar saya bisa dukung Anda punya grup. Supaya waktu presentasi online itu seru Bapak Ibu. Kita nih mau launching grup kita mau launching 100 orang, kita mau launching 100 orang, kita mau launching 1000 orang. Itu loh, Anda tuh kerja tuh pakai target tuh enak Bapak Ibu. Betul. Nah, itu Pak Gusti, kalau Pak Gusti buat seperti itu Pak Gusti, tim itu langsung terfokus 1 tanggal. Gila, ini tanggalku launching ini. Seru Pak Gusti. Akhirnya satu tim itu punya kekompakan Pak Gusti. Kekompakan dengan target. Ya. Ya, sip ya. Siap. Oke ya. Oke, mungkin dari saya Pak Gusti, Pak Dewa, Pak Arif, Bu Suryani. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Dani. Pak Dani. Terima Ya, kasih Pak Dani. Saya sangat setuju sekali Pak Dani. Ya. Teman-teman juga sangat setuju karena di sini kan untuk mendapatkan 2 orang ini kan kita harus menggali dari 50 daftar nama. Nah, dari 50 daftar nama itu kita pilih 30 untuk diundang, dan itu masukkan 20 ke presentasi online, ke ngopi online, dan undang 10 orang ke presentasi online. Pasti ketemu 2 orang untuk bergabung. Saya sangat setuju sekali Pak Dani. Makanya apa yang Pak Dani bilang itu, makanya tugas kita sebagai upline ya memang betul, kita harus menggali daftar nama dari diri sendiri dan dari online. Karena dari daftar nama itu begitu juga kita harus menemukan ya impiannya dari online. Makanya ya kita perlu juga di sini ya memahami kombinasi tentang berapa orang yang kita harus undang ke presentasi online, berapa orang yang kita akan undang ke startup meeting minggu depan. Nah, itu kan kita harus betul-betul planning gitu. Makanya di era
apa namanya, di era WFA ini kita harus betul-betul memiliki ya pola pikir baru, harus meninggalkan ya pola pikir yang lama, harus kita betul-betul tinggalkan karena di sini apa namanya, era online ini kan, era WFA ini kan kita nggak sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama belajar bagaimana berapa orang yang akan diundang ke presentasi online, berapa orang yang mau di startup, nah berapa orang yang apa namanya, supaya kita betul-betul supaya ya memang benar pada ini, supaya presentasi online itu tidak hanya merupakan rutinitas, tapi ada pertumbuhan. Yang terpenting kan pertumbuhan. Memang saya sangat setuju sekali pada ini. Nah, karena di sini kan apa namanya ya, kita harus menggunakan bonus per menit ini sebagai bukan hanya sebagai pertemuan rutin, tapi kombinasi antara presentasi online dan kerja di lapangan. Itu yang saya dapatkan dari apa yang Pak Dani sharingkan tadi. Makanya ya kita di sini ya harus betul-betul ya sama-sama buat happy aja Pak Ibu, buat happy. Bisa nggak ngopi online dibuat happy Pak Ibu? ya. Jangan dibuat beban loh Pak Ibu, jangan dibuat beban loh. Ya. Iya betul Pak, Ya kan? setuju. Ya kan, buat ngobrol-ngobrol aja Pak Ibu, nggak sama orang, ngobrol-ngobrol yuk, itu happy loh Pak Ibu. Ya. Iya. Ya kan, jadi anda tuh punya target ngopi online, jangan dibuat beban Pak Ibu. Ya. Betul. Ya kan, pokoknya banyakin ngopi online aja udah. Ya. Ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman anda. Ya. Loh, anda tuh ngobrol sama 20 orang, 40 orang, ulang-ulang ngomong terus Pak Ibu. Pasti janji ketemu lagi satu kali lagi sama upline. Enak ngobrol ulang. Ngobrol aja terus pokoknya Pak Ibu. Ya. Ya kan, jangan ngomong fusion aja, ngomong lainnya juga nggak apa-apa. Yang berhubungan sama form kan, family, occupation, rekreasi, money, udah beres. Paling enak udah ngobrol itu Pak Ibu. Gimana kabar kerjaan? Gimana bro, sehat? Sibuk apa sekarang pandemi? Betul. Udah itu aja, ngobrol itu aja. Anak-anak gimana, sekolahnya masih online atau belum? Ya. Ya kan? Oke, lanjut Pak Dewa. Ya, apalagi kita bisa, kalau misalnya kita ngobrol, ketika kita ngobrol bisa menentukan berapa income yang kita harus dapatkan hari ini, atau berapa income yang harus yang ingin dicapai di tahun 2021. Kan itu lebih enak sekali. Enak itu Pak Dewa. Kalau kita juga bisa untuk membuat planning untuk launching, itu sangat luar biasa. Karena di sini kan bagaimana kita menciptakan seperti multiplikasi itu dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000. Nah, ini kan kita harus tentukan jadwalnya. Nah, kalau di sini di tim Avatar kan baru launching rakornya aja. Itu Pak. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang tentukan nih, kapan nih mau undang Pak Marcel misalnya, seminggu lagi atau 10 hari lagi, kompakan Pak Ibu, supaya ada tanggalnya. Kayaknya awal Januari mau launching grup, seru itu, seru. Ya, saya sangat setuju sekali juga pada ini, karena dengan launching grup ini ya hubungannya dengan posisi, bagaimana kita bisa mempromosikan posisi, itu sangat penting. Kita sangat setuju. Makanya ini seolah-olah sebagai promo. Nah, makanya ya kita harus betul-betul menemukan polanya di sini. Bagaimana ya kita harus sikap kita harus bijaksana melihat tim, karena kan banyak tim kita yang belum bisa bergerak dan sebagainya. Ya kita harus alasan. Pak Dewa, boleh nggak saya tambahin dikit Pak Dewa? Jadi gini, silakan Pak Dani. kita ini harus bisa mengedifikasi tim juga Pak Ibu. Ya. Oke, jadi contoh nih dari Pak Dewa ya, saya bisa loh edifikasi Pak Dewa. Pak Dewa ini hebat loh. Kenapa? Dulu ini kan udah pernah kerja di Paris Pak Ibu. Ya kan, udah pernah kerja di Paris, ya kan, penghasilan dolar, ya kan, 17 tahun ya Pak Dewa ya di Paris ya. 19 Pak. 19 tahun, ya kan, itu sampai istilahnya keluarga ditinggalkan Pak Ibu. Nah, beliau ketika ketemu Talk Fusion, beliau bilang apa? Ini dolarnya sama, tapi lebih enak. Kenapa? Tinggalnya di Bali. Pak Ibu, itu kita edifikasi Pak Dewa jadi Pak Ibu. Terus contoh lagi edifikasi Bu Sirani. Saya itu kalau edifikasi Bu Sirani paling gampang Pak Ibu. Kenapa? Saya bilang gini,
Bu Suryani ini join karena percaya sama saudaranya. Ya. Padahal nggak suka MLM, nggak suka Talk Fusion, ya kan? Tapi join karena percaya sama saudaranya. Join terus sudah aktif. Bertahun-tahun nggak aktif, waktu mau aktif kaget. Jaringannya 2 ribuan orang di bawahnya. Itu pentingnya Bebu posisi. Waduh seru Bebu. Anda bisa identifikasi Bu Suryani, Bebu. Orang akan gila ya. Gitu ya Bu Suryani ya, hebat ya. Berarti join aja ya pokoknya. Ya udah join semua Bebu. Gitu Bebu. Anda mau identifikasi Bucok bisa juga Bebu. Ya kan? Bucok tuh PNS 27 tahun, Bebu nggak pernah keluar negeri. Ya kan? Ikut Talk Fusion Bebu 3 tahun. Uangnya udah kembali 20 kali lipat. Plus bisa ke luar negeri pula. Ke Hawaii langsung Bebu. Ya kan? Bayangkan, kerja jadi PNS nggak pernah 27 tahun Bebu ke luar negeri. Ayo, bayangkan. 27 tahun Bebu nggak pernah ke luar negeri. Betul nggak? Bu Sri, kerja puluhan tahun, di mana-mana nggak bisa nabung. Ikut Talk Fusion Bebu, kerja serius kemarin tahun 2020. Bisa nabung Bebu. Wih gila Bebu. Itu kan Anda tuh loh, kalau bisa identifikasi tim Anda itu jadi Bebu. Bebu, ngomong tuh nggak usah lah. Ngomong yang bahasanya terlalu tinggi, gak usah lah Bebu. Anda tuh closing orang tuh simpel-simpel aja. Kamu pinginnya punya tabungan kayak Bu Sri. Masa kamu kerja udah puluhan tahun gak bisa nabung bro. Beli ya kan. Gitu ya kan. Ya kan. Gitu. Kalau kita punya teman yang kerja pesiar itu, kamu tuh lihat Pak Dewa dulu. Pak Dewa tuh umurnya di atasmu, belajar sama yang lebih senior. Beliau tuh udah puluhan tahun ninggalin keluarganya. Kamu masa mau ninggalin keluarga lagi? Udah ikut Talk Fusion aja, bonusnya sama dolarnya kok. Gitu loh Bebu. Nah jadi Anda itu kalau ngomong tuh harus tajam to the point gitu loh Bebu. Jangan lebar gitu loh. Ya kan? To the point aja langsung Bebu. Ya kan? Tapi kan profesional gitu loh Bebu. Iya. Ya kan? Ya. Siap ya Pak Dewa ya? Hajar ya Pak Dewa ya? Gaspol pokoknya. Bu Suryani, Pak Arif, Pak Gusti, harus gaspol. Siap. Ya kan? Siap. Betul, setuju. Ya. Iya. Yang penting kan sudah ketemu polanya Pak Dadi. Seperti yang Pak Dadi bilang, ya, untuk mendapatkan 1M di awal mungkin agak susah, tapi ketika nanti mendapatkan 10M ya lebih mudah itu. Pasti. Nah, sama dengan sekarang kita mungkin untuk menemukan 10 tim mungkin agak berat, tapi setelah ketemu 1 orang pasti kita tambah semangat. Saya sangat setuju sekali itu pada itulah. Ya. Oke Pak Dani, Thank you ya. teman-teman semua. Sampai ketemu. Ayo di ngopi online ya. Thank you. Ada nih. Saya kepingin pokoknya ngopi online-nya Pak Gusti 20 kali, Pak Dewa 20 kali, Bu Suryani 20 kali, Pak Arif 50 kali. Woi, seru banget saya. Ya kan? Ya. Nah, ajar Pak Arif ya pokoknya ya. Oke, thank you ya. Sampai ketemu di presentasi. Thank you. Kita maksimalkan. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.